Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kesulitan dalam belajar. Nama saya Salsabila Herunisa. Saya akan menjelaskan tentang arti dari kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Kesulitan belajar atau learning difficulty adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah diterapkan. Kondisi yang demikian umumnya terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut dengan kesulitan dengan belajar spesifik, serta faktor psikologis yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Hal ini disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf otak yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan berbicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Anak-anak di sekolah pada umumnya memiliki karakteristik individu yang berbeda, baik dari segi fisik, mental, intelektual, ataupun sosial emosional. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan belajar. Yang pertama, faktor endogen yang dibagi menjadi dua, yaitu ada biologis dan psikologis. Yang kedua, faktor eksogen dibagi menjadi tiga, yaitu ada satu, tentang lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Faktor endogen yang pertama ada biologis, contohnya tentang kesehatan untuk berkonsentrasi. Yang kedua, faktor endogen, ada catatan badan, contoh gagap, penglihatan, pendengaran, atau pendidikan khusus. Lalu ada faktor psikologis, contoh satu, yang pertama faktor inteligensi. Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar anak. Contoh yang kedua, perhatian. Jika tidak ada perhatian, maka akan timbul rasa bosan, malas untuk belajar, menyebabkan prestasi belajar menjadi rendah atau turun. Yang ketiga, ada minat. Minat bawaan atau minat karena pengaruh lingkungan. Yang keempat, ada bakat. Bakat mulai tampak saat anak bisa berbicara atau sesudah SD. Bakat yang tidak dikembangkan atau punah. Yang kelima, ada emosi, kestabilan emosi. Lalu ada faktor eksogen. Pertama, ada lingkungan keluarga, contohnya orang tua, suasana rumah, keadaan sosial ekonomi. Yang kedua, lingkungan sekolah, contoh interaksi guru dengan murid, cara penyajiannya siswa, disiplin di sekolah, metode belajar. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, contohnya media massa, teman bergaul, kegiatan dalam belajar dalam masyarakat, cara hidup lingkungan. Selanjutnya saya sama Anis Maulia akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa, yaitu pertama faktor endogen. Faktor endogen meliputi biologis, yaitu kesehatan dan juga kecacatan fisik yang dimiliki siswa. Selain itu juga ada psikologis. Psikologis yaitu perhatian, minat, IQ, dan juga tingkat fokus yang akan dimiliki oleh siswa. Yang kedua ada faktor eksogen, meliputi sekolah, yaitu interaksi guru dengan murid, cara mengajar yang digunakan guru, metode pengajaran, serta media yang digunakan oleh guru. Kemudian ada keluarga. Keluarga yaitu cara mendidik anak, pengertian orang tua, serta suasana keluarga saat anak itu belajar di rumah. Selanjutnya ada masyarakat, yaitu kondisi lingkungan siswa tersebut bermain, teman bergaulnya, serta lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal dalam masalah belajar. Kita akan bahas yang faktor internal terlebih dahulu. Di faktor internal itu diantaranya ada faktor inteligensi. Inteligensi ini dirasa sangat mempengaruhi kesulitan belajar seorang anak. Nah,
Keberhasilan belajar seorang anak ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Di mana seorang anak memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, cenderung akan berhasil dalam belajarnya dibandingkan dengan anak yang intelijensinya rendah. Yang kedua, ada faktor minat. Nah, minat ini sangat diperlukan dalam belajar, karena minat itu sendiri sebagai pendorong dalam belajar dan sebaliknya, anak yang kurang berminat terhadap belajarnya akan cenderung mengalami kesulitan dalam belajarnya. Yang ketiga, ada faktor bakat. Adanya pemaksaan dari orang tua di dalam pengarahan anak yang tidak sesuai dengan bakatnya dapat membebani anak tentunya dan memunculkan nilai-nilai yang kurang baik, bahkan dirasa menjadi tekanan bagi anak yang akhirnya akan berakibat kurang baik terhadap belajar anak di sekolah. Yang keempat, ada faktor kepribadian. Tidak semua fase-fase perkembangan atau kepribadian itu akan berjalan dengan begitu saja tanpa menimbulkan masalah. Nah, malah ada fase tertentu yang menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dalam hal kesulitan dalam belajar. Yang kedua, ada faktor eksternal dalam masalah belajar. Di antaranya yang pertama ada faktor keluarga. Beberapa hal yang dapat menimbulkan persoalan yang bersumber dari keluarga adalah seperti sikap orang tua yang mengucilkan anaknya, tidak mempercayai, tidak adil, dan tidak mau menerima anaknya secara wajar. Broken home, perceraian, percekcokan, dan orang tua yang tidak tahu kemampuan anaknya. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, seperti yang pertama, cara penyajian pelajaran yang kurang baik. Yang kedua, hubungan guru dan murid yang kurang harmonis. Yang ketiga, hubungan antara murid dengan murid itu sendiri yang tidak baik. Nah, yang keempat, bahan pelajaran yang disajikan tidak dimengerti siswa. Dan yang kelima, alat-alat pelajaran yang tersedia kurang memadai. Faktor eksternal yang selanjutnya itu faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang sangat mempengaruhi kesulitan belajar adalah seperti bioskop, televisi, radio, surat kabar, majalah, komik, corak kehidupan tetangga seperti orang terpelajar dan cendekiawan, tetangga yang suka berjudi, pencuri, peminum, dan sebagainya. Lingkungan itu tentulah akan sangat mempengaruhi faktor masalah belajar anak. Saya, Titan Widya Permestri, akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan belajar menurut Vigges 1987 menyatakan bahwa pendekatan belajar dipengaruhi oleh segi personal latar belakang individu dan kondisi individu dan segi pengajaran, tekanan waktu, dan tes yang terstandarisasi. Vigges juga menyatakan bahwa pendekatan belajar mempunyai dua komponen, yaitu bagaimana pendekatan siswa terhadap tugas strategi dan bagaimana siswa melakukan terhadap tugas tersebut motif. Pendekatan belajar Vigges, menurut Vigges, dalam Syah 2003 membagi pendekatan belajar ke dalam 3 bentuk dasar, yaitu pendekatan surface permukaan bersifat lahiriah, pendekatan deep mendalam, dan pendekatan achievement mencapai prestasi tinggi. Vigges dalam Syah 2003 menyimpulkan bahwa tipe-tipe pendekatan belajar tadi pada umumnya digunakan para siswa berdasarkan motivasinya. Strategi yang digunakan adalah menemukan topik yang penting dan menirukannya kembali dengan tepat dan masuk akal dan menggunakan pengulangan yang berdasarkan pada prosedur. Tugas-tugas cara khusus dihadapi dalam unit tersendiri yang dihubungkan bersama-sama dengan sewenang-wenang. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu, gaya belajarnya asal hafal dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam. Sebalik, siswa yang menggunakan deep biasanya mempelajari materi karena memang dia
tertarik dan merasa membutuhkannya intrinsik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi pada anak perlu dipelajari dan dipahami oleh setiap guru, karena dipercaya bahwa segala aktivitas-aktivitas belajar yang menyangkut pada mentalnya, serta pembentukan kepribadiannya dapat dipengaruhi oleh kondisi dan pertumbuhan fisik. Contohnya adalah kesehatan. Dalam arti sehat, yaitu yang keadaannya baik pada tubuh anak, beserta bebas dari penyakit. Lalu ada kesehatan. Kesehatan seseorang dapat berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar tersebutlah seseorang akan terganggu. Selain itu juga ia akan cepat merasa lelah, kurangnya bersemangat, mudah pusing, mengantuk, kurang darah, ataupun ada kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah menjaga kesehatan badannya agar tetap terjaga dengan cara selalu melakukan kegiatan yang baik, seperti beristirahat yang cukup, makan secara teratur, dan olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor emosional. Faktor emosional merupakan kondisi emosi yang baik dan positif pada siswa, akan menunjang keberhasilan siswa dalam belajar dan mencapai tujuan-tujuannya. Sementara emosi yang tidak sesuai atau bersifat negatif pada anak justru akan berdampak pada kegagalan dalam belajar sampai putus sekolah bahkan drop out. Dengan demikian, secara tidak langsung kondisi emosional mempengaruhi proses belajar anak. Hal ini disebabkan suasana emosi yang positif atau menyenangkan dan negatif atau yang tidak menyenangkan berpengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan berdampak pada proses dan hasil belajar. Misalnya, pada saat seorang anak dipaksa untuk belajar oleh orang tua dan gurunya, padahal ia tidak menyukai, maka otak akan fokus untuk bertahan agar tidak mendapatkan hukuman, bukan untuk mempelajari sesuatu secara maksimal. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Khalifah. Saya akan menjelaskan tentang faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi beberapa lingkungan, yaitu satu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mencakup orang tua, suasana rumah, dan kemampuan ekonomi keluarga. Yang pertama itu ada orang tua. Dalam kegiatan belajar, seorang anak perlu diberi dorongan dan pengertian dari orang tua. Apabila anak sedang belajar, anak jangan diganggu dengan tugas rumah. Orang tua berkewajiban membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi anak di sekolah. Yang kedua ada suasana rumah. Hubungan antar anggota keluarga yang kurang harmonis akan menimbulkan suasana kaku dan tegang dalam berkeluarga yang menyebabkan anak kurang bersemangat untuk belajar. Yang ketiga ada kemampuan ekonomi keluarga. Hasil belajar yang baik tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru di depan kelas, tapi juga alat-alat belajar yang memadai seperti buku, pensil, pena, peta, bahkan pembacaan. Sedangkan sebagian besar alat-alat pelajaran harus disediakan sendiri oleh murid yang bersangkutan. Yang kedua itu ada lingkungan guru. Lingkungan guru yaitu mencakup satu, interaksi guru dan murid, hubungan antar murid, dan cara penyajian bahan pelajaran. Yang pertama ada interaksi guru dan murid. Guru yang kurang berinteraksi dengan murid secara rutin akan menyebabkan proses belajar menjadi kurang lancar dan menyebabkan anak didik merasa ada distansi atau jarak dengan guru. Yang kedua ada hubungan antar murid. Guru yang kurang bisa mendekati siswa dan kurang bijaksana, maka tidak akan mengetahui bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat. Yang ketiga yaitu ada cara penyajian bahan pelajaran. Guru yang hanya bisa mengajar dengan metode ceramah saja membuat siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif adalah guru yang mencoba metode-metode baru yang dapat membantu dalam meningkatkan kondisi belajar siswa. Selanjutnya itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu mencakup satu, teman bergaul, pola hidup lingkungan, dan kegiatan dalam masyarakat. Yang pertama itu ada teman bergaul. Pergaulan dan teman sepermainan sangat dibutuhkan dalam dan membentuk kepribadian dan sosialisasi anak. Orang tua harus memperhatikan
memperhatikan agar anak-anaknya jangan sampai mendapat teman bergaul yang memiliki tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang kedua itu ada pola hidup lingkungan. Pola hidup tetangga yang berada di sekitar rumah di mana anak itu berada punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak berada di kondisi masyarakat kumuh yang serba kekurangan dan anak-anak pengangguran, misalnya akan sangat mempengaruhi kondisi belajar anak. Yang ketiga itu ada kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat dalam berupa karang taruna, menari, olahraga, dan lain sebagainya. Bila kegiatan tersebut dilakukan secara berlebihan, tentu akan menghambat kegiatan belajar. Jadi, orang tua perlu memperhatikan kegiatan anak-anaknya.